Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Apa kabarnya sahabat Ferry Channel? Semoga sehat semuanya dan selalu dalam lindungan Allah. Pembahasan pada hari ini adalah kisah sapi betina di dalam surah Al-Baqarah. Dahulu di zaman Bani Israel, ada orang kaya dan mempunyai 3 anak laki-laki. Ketika orang ini meninggal dunia, maka seluruh warisannya jatuh kepada ketiga anak laki-lakinya. Anak yang pertama, anak ini anak yang soleh. Jadi, setelah dia mendapatkan harta warisan bapaknya, dia infakkan hartanya semua sampai habis. Dan orang soleh ini, dia hanya punya 1 putra laki-laki saja. Dan tidak dapat hidup senang karena sama bapaknya, warisannya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak yang kedua, dia infakkan separuh hartanya saja. Jadi masih ada sisa separuhnya dan dia juga punya anak laki-laki. Baiklah, kemudian anak yang ketiga, sama sekali tidak diinfakkan hartanya ini. Jadi hartanya banyak, kaya raya, dan dia punya seorang anak perempuan. Saya ulangi agar teman-teman ketika simak sampai beres paham alur kisahnya, karena kisah ini benar-benar kisah yang luar biasa. Anak pertama menginfakkan seluruh hartanya. Anak kedua menginfakkan setengah hartanya. Dan anak ketiga sama sekali tidak menginfakkan hartanya. Baik. Jadi, yang pertama ini miskin karena seluruh hartanya diinfakkan. Akhirnya kemudian, anak yang nomor 2 nih, yang menginfakkan separuh hartanya ini, menjodohkan putranya dengan putri dari orang yang ketiga yang kaya raya ini. Sementara anak yang pertama, orang yang miskin ini gak punya jodoh, dia tetap miskin. Akhirnya menikahlah wanita anak orang kaya ini dengan sepupunya yang laki-laki ini. Kemudian ayahandanya meninggal dunia. Yang laki-laki ini orang tuanya meninggal dunia, semuanya yatim piatu. Kemudian ia ikut di rumah istrinya yang kaya, di rumahnya yang mewah itu. Karena si laki-laki ini suami dari wanita yang bapaknya kaya raya ini, dia menginginkan bahwa warisannya itu cepat jatuh ke tangan istrinya dia. Ia ingin mempercepat bagaimana caranya warisan ini jatuh ke tangan istrinya. Akhirnya kemudian dia bersiasat. Bagaimana caranya? Suatu ketika dia keluar dengan mertuanya yang kaya itu ke sebuah tempat, menjalankan siasat busuknya. Akhirnya mertuanya dibunuh olehnya. Istrinya nggak tahu nih, istrinya wanita soleha, suaminya yang kurang ajar. Dibunuh orang itu hanya karena supaya ingin cepat dapat harta warisan. Jadi, setelah orang ini meninggal, kemudian dilempar jasadnya ke salah satu kampung Bani Israel pada malam hari. Kemudian, keesokannya jasadnya diketahui dan hebohlah kampung Bani Israel itu ada jasad orang kaya mati. Maka kemudian yang membunuh ini akhirnya berteriak-teriak, bersandiwara, menuduh Bani Israel. Kalian sudah membunuh dia. Kalian sudah membunuh dia. Lah ndak terima ini orang kampung karena dituduh membunuh orang kaya tadi. Akhirnya kemudian terjadi perselisihan hebat, hampir perang itu. Yang membunuh ini menjadi provokator. Dibawa kabilahnya, orang kampungnya, dan mengatakan yang membunuh mertuaku kabilah fulan. Oh, datang kabilah ini, yang kampung Bani Israel ini tidak terimalah, karena dituduh membunuh, akhirnya mau perang 2 kabilah. Disitulah kemudian ada orang bijak mengatakan, kenapa kalian sibuk? Di depan kalian ada Nabi, maksudnya Nabi Musa alaihissalam. Tanyakanlah kepada Nabi Musa, apa solusinya? Kisah ini dimulai dari sini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-67 sampai ke-74. Tapi kisahnya kita mulai dari belakang dulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iz qataltum nafsan, dan ketika kalian membunuh jiwa. Di
Di sini Allah tidak menyebutkan siapa pembunuhnya karena masih diributkan. Fadara'tum fiha, kemudian kalian ribut siapa yang membunuhnya. Wallahu mukrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan jalan keluar atas apa yang terselubung di antara kalian karena kematiannya. Fakul nadribuhu bi ba'diha. Maka kami katakan, pukullah dengan salah satu bagian daripada daging sapi yang disembelih itu. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan orang mati. Wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan tanda-tanda kuasanya agar kalian mau berfikir. Adapun kisah secara rincinya, kita mulai dari awal. Wa iz qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaum yang mengadu kepadanya. Jadi, ketika kaum ini hendak berperang gara-gara tuduh-menuduh, siapa yang membunuh orang kaya ini? Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, bukankah di depan kalian ada nabi? Kenapa kalian bingung? Ayo kita datang kepada Nabi Musa, yang mana kita tahu Bani Israel itu tidak menghormati Nabi Musa alaihissalam. Makanya mereka tidak langsung mengadukan perkara mereka kepada Musa. Baru setelah kepepet datang kepada Nabi Musa. Dari sinilah Allah mengatakan wa iz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Allah perintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih sapi betina. Karena Bani Israel ini kelamaan di Mesir, terkontaminasi dengan adat istiadat orang-orangnya Fir'aun, kaum Kipti, terpengaruh dengan agama mereka, karena bagi orang-orangnya Fir'aun yang ada di Mesir itu sangat dimuliakan sapi ini. Sehingga ketika Nabi Musa memerintahkan agar mereka menyembelih sapi, hati mereka tidak tenang. Kenapa enggak yang lain saja? Itu maksudnya. Sehingga mereka mencari-cari alasan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Allah lah yang perintahkan, bukan Nabi Musa. Allah yang perintahkan. Makanya Nabi Musa mengatakan Innallaha, sesungguhnya Allah, bukan Musa. Allah yang memerintahkan agar kalian menyembelih sapi betina. Tapi mereka mencari-cari alasan. Mereka mengatakan qalu atatakhizuna huzwa. Bahasa kita itu, hei Musa, ini ada orang mati. Kita mau tahu siapa yang bunuhnya. Kau suruh kami sembelih sapi. Apa kaitan sapi dengan orang mati? Kami ini cari siapa pembunuhnya, bukan suruh menyembelih sapi. Qalu atatakhizuna huzwa. Kau mau membuat main-main Musa kepada kami? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah. Kalau yang aku perintahkan ini sebuah kejahilan, gak mungkinlah Nabi Musa seorang nabi menyuruh sesuatu yang bodoh, mustahil. Dari sini kita lihat, Bani Israel itu tidak pakai akal dulu, tapi membantah dulu nabinya. Setelah itu kemudian mereka mengatakan, Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Musa, kami siap menyembelih sapi sekarang, karena itu perintah Tuhanmu. Tapi saya ingin tahu, tolong kau berdoa kepada Allah untuk kami yubayyin lana, agar Allah menjelaskan kepada kami mahi, seperti apa sapinya. Kemudian Allah mengatakan, Qala innahu ya'kul, innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina zalik faf'alu ma tumarun. Katakan kepada mereka, wahai Musa, sapi yang disembelih itu harus sapi yang tengah-tengah, la farik wala bikr, yang tidak pernah kawin, dan bukan juga terlalu kecil, tetapi sedang-sedang saja, tidak tua, tidak muda. Mereka Bani Israel bertanya lagi, Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, macam mana warnanya? Kemudian Musa menjawab, warnanya kuning pekat. Tidak ada warna lain kecuali warna kuning. Bukan hanya itu, tasurun nazirin. Kalau ada orang yang lihat sapi itu, senang itu yang lihat. Pokoknya
siapapun yang melihat sapi itu, dia langsung senang dengan sapi itu. Tidak cukup sampai di sini, mereka Bani Israel masih juga bertanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Wahai Musa, kau berdoa lagi kepada Allah untuk kami. Tolong jelaskan kepada kami, mahi, sapinya seperti apa? Tolong jelaskan. Kami masih samar nampaknya. Gak muda maksudnya ya tidak tua. Warnanya kuning pekat, masa gak jelas ya? Itu kan jelas. Tapi Bani Israel tetap tanya. Kata mereka, tolong berdoa lagi kepada Allah agar Allah menjelaskan kepada kami. Sapinya seperti apa? Nampaknya masih samar itu sapinya. Kemudian mereka mengatakan, wa inna insya'allahu lamuhtadun. Kemudian Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kembali bahwa unta betina itu la jalul tusirul ardo, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Kemudian wala taskil harsa, tidak pernah untuk membajak ladang, dan tidak pernah pula juga dipakai untuk mengairi sawah. Memang gak pernah kerja pokoknya. Maka kemudian setelah 3 sifat ini dijelaskan, baru mereka mengatakan, sekarang jelas sapinya. Kami sudah jelas, kata mereka. Sekarang tinggal mereka cari sapi betinanya saja. Lalu Allah katakan, fazabahuha wa makadu yaf'alun. Kemudian mereka menyembelih sapi itu, hampir-hampir mereka tidak sanggup. Baiklah, kita kembali ke kisah di atas pembunuhan orang kaya tadi. Di sisi lain kita tahu bahwa anak yang pertama tadi, yang soleh, jadi setelah dia mendapatkan harta warisan bapaknya, kan dia infakkan hartanya sampai habis. Dan orang soleh ini, dia hanya punya 1 anak laki-laki saja kan, yang belum menikah itu. Tapi anak laki-lakinya ini tidak mendapatkan warisan kecuali sapi betina ini. Ceritanya begitu. Ini menunjukkan fadlu sadaqah, keutamaan sedekah. Karena ketika bapaknya hidup, mendapatkan harta warisan banyak, disedekahkan semuanya sehingga miskin. Tapi dia tidak mendapatkan warisan kecuali sapi betina saja. Ceritanya begini, tatkala ketika bapaknya sudah meninggal dunia, makanya kemudian ibunya mengatakan, nak, bapakmu tidak meninggalkan sedikit pun harta dari warisan kecuali seekor sapi betina. Dan sapi itu ada di ladang Fulan ibn Fulan. Kau cari ke sana, kau rawat. Itu warisan bapakmu. Dan subhanallah, sapi itu satu-satunya persis seperti yang disifatkan oleh Nabi Musa. Gak ada sapi lagi kecuali itu yang sifat-sifatnya persis seperti sifat-sifat yang disifatkan Musa kepada Bani Israel. Tengah-tengah, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak pernah untuk membajak sawah dan mengairi kebun, dan warnanya sangat kuning dan orang suka melihatnya. Dan sapi itu liar, tidak bisa didekati orang. Tapi ketika tatkala sapi itu melihat pemilik aslinya, anak yatim ini, justru sapi itu yang menghampiri anak yatim itu, langsung kemudian sapi itu jinak. Karena itu pemiliknya. Orang-orang pun heran, tapi orang-orang pun sudah tahu, karena itu pemiliknya. Maka kemudian dibawalah pulang sapi itu ke rumahnya dan dirawat. Lama-kelamaan kemudian, mereka pun karena kurang ekonomi, akhirnya meminta kepada ibunya supaya dijual saja sapi itu. Kata ibunya, gak apa-apa nak, kamu jual saja sapi itu. Dalam riwayat, anak ini subhanallah dikenal walaupun yatim, sangat berbuat baik kepada orang tuanya. Karena memang keturunan keluarga soleh dan soleha, sangat berbuat baik kepada ibunya. Sampai kata ibunya, nak, kau bawa sapi ini ke pasar, kau jual dia, jangan lebih dan kurang dari 8 dinar. 8 dinar saja kau jual. Berangkatlah ini anak yatim ini bawa sapinya. Kemudian dari situ Allah mengutus salah satu malaikat untuk menjelma sebagai manusia dan seolah-olah menjadi pembelinya. Ketemulah sama anak yatim yang bawa sapi itu. Kata malaikat yang menjelma tadi mengatakan, nak, mau kau bawa kemana sapi itu? Mau bawa ke pasar pak, mau dijual. Berapa harganya? 8 dinar saja. Kata malaikat ini, bagaimana kalau aku beli 10 dinar? Tapi jangan bicara sama ibumu. Yang 8 dinar kasih ke ibumu, yang 2 dinar masuk ke sakumu. Kata anak ini menolak.
"Maaf pak, ibuku suruh jual 8 dinar. Gak mau saya jual 10 dinar. Akhirnya, kata anak itu, tunggu dulu, saya kasih tahu ibu saya dulu." Karena anak ini berbuat baik, dia jujur, gak mau dia menyelisihi perintah ibunya, balik dia cepat-cepat ke rumahnya. Diceritakanlah, "Bu, tadi ada orang yang nawar, tapi bukan 8 dinar bu, dia nawar 10 dinar. Kata ibunya, "Kenapa gak kau kasih?" "Ya sudah, kasih saja 10 dinar. Akhirnya kemudian ketemu lagi orang itu. "Pak," kata ibu saya, "gak apa-apa 10 dinar. Kan saya bilang jangan bilang ibumu. Sudah gini saja, bagaimana kalau seandainya ku tambah 15 dinar? Tapi ingat, jangan bicara dengan ibumu. Yang 10 kau kasih ke ibumu, yang 5 kau masukkan ke sakumu itu." Tetapi tetap gak mau dia. "Gak bisa ini, saya harus ngomong ke ibu saya dulu." Bayangkan, anak ini anak soleh. Kata ibunya, "Kasih saja 15 dinar. Kasih nak, kita sudah banyak untungnya ini. Kasih saja." Tapi subhanallah, namanya anak soleh, tetap saja dia nggak mau. Dia tetap kasih tahu ibunya dulu. Akhirnya terakhir malaikat tadi mengatakan, "Sebenarnya Allah hendak menguji kamu dan keluargamu. Nak, jangan kau jual sapi ini, kau rawat saja di rumahmu. Nanti ada orang yang datang kepadamu pasti membelinya. Dan jangan kau jual kecuali dengan emas seberat sapimu." Bayangkan, emas seberat sapi ini, berapa duit? Akhirnya pulang anak ini, diceritakan sama ibunya. Ibunya juga sudah punya firasat lain. Kata ibunya, "Ya sudah, nggak usah dijual." Betul, beberapa waktu setelahnya datang rombongan Bani Israel. Setelah mereka mendapatkan informasi, ada sapi persis sifat-sifatnya yang disifatkan Musa alaihissalam atas perintah Allah. Ternyata sapi itu ada di anak muda itu. Dan anak muda itu masih teringat dengan pesannya malaikat tadi. Jangan dijual kecuali dengan emas seberat sapinya. Itu saja. Jadi, setelah rombongan Bani Israel mau membeli sapi anak itu, kata anak itu, "Kalau kalian ingin sapiku silahkan. Tapi saya jual dengan seberat emas seberat sapi ini. Kalau enggak ya saya enggak jual." Mau cari sapi di mana lagi kan? Cuma satu masalahnya. Akhirnya terpaksa kabilah itu mengumpulkan emasnya, baik kabilah yang dituduh membunuh atau kabilah yang menuduh membunuh. Mereka semua kumpulkan emas-emasnya itu. Akhirnya dikumpulkan dan ditimbang dengan sapinya. Oh, sama berat. Oh, kaya dia. Kita lihat bapaknya dulu, ketika mendapat warisan, disedekahkan semuanya. Inilah keutamaan sedekah. Karena orang yang bersedekah itu tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Padahal dulu harta yang diinfakkan dari harta warisan itu tidak seberapa, tapi Allah tambah luar biasa dengan emas sebesar sapi. Kaya raya akhirnya anak itu. Maka kemudian setelah mereka membeli sapi itu dengan emas tadi, kemudian dibawalah sapi itu kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fazabahuha, maka kemudian sapi itu disembelih. Maka kemudian Allah mengatakan, "Fakulna deribuhu biba'diha." Tolong ambil sebagian daging sapi itu. Maka mereka mengambil sebagian daging sapi itu, kemudian diserahkan kepada Musa alaihissalam. Dan ini mukjizat Nabi Musa. Dipukulkan sama orang mati itu sekali pukulan. Kadzalika yuhyillahul mauta. Tiba-tiba hidup lagi dia. Setelah mendapatkan pukulan dari sapi itu, kayak orang tidur, kemudian dipukul, lalu terperanjat gitu kan, langsung dia bangun. Kata Nabi Musa, "Siapa yang membunuhmu?" Dilihatnya satu-satu orang itu, itu yang membunuh saya." Habis itu mati lagi. Jadi sudah ditunjuk siapa pembunuhnya, langsung mati lagi. Rupanya dia nunjuk siapa? Nunjuk laki-laki yang menikahi putrinya, anak daripada pamannya, masih menantunya. Nunjuki menantunya, "Ini yang membunuh saya." Akhirnya dikisas, dihukum sebagaimana dihukum Taurat, dibunuh dia. Nah, di sini teman-teman, bagaimana Allah ingin mengkisahkan kisah Al-Baqarah ini. Cukuplah kisah Al-Baqarah ini, kisah yang sangat agung sekali. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan di awal-awal surah. Bahkan langsung diberikan nama Al-Baqarah, sapi betina. Bahkan Rasul pernah mengatakan, siapa yang pernah membaca surah Al-Baqarah di rumahnya,
maka akan lari setan dari rumahnya. Bahkan sebagian para ustadz yang berpengalaman dalam meruqyah, mereka apabila hendak meruqyah seseorang, pasti membaca surah Al-Baqarah itu. Paling cepat mengeluarkan jin. Jadi jin-jin yang masuk ke tubuh kita itu, kalau dibacakan Al-Baqarah, cepat lari itu. Jadi memang Al-Baqarah itu banyak keistimewaannya. Jadi itulah diantara kisah surah Al-Baqarah. Baqarah itu Bani Israel. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.